Ibu Kota kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan nih Pak Menteri. Karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Nah, kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu, di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi, itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir. Penanganan ini dari hulu sampai hilir itu harus satu garis dan semuanya harus satu visi. Karena master plan banjir untuk Jakarta ini sebetulnya sudah ada. Tahun 73 itu sudah ada. Harus melakukan apa, ada semuanya. Jadi nggak usah lah ada ide-ide baru apa. Master plan-nya sudah ada kok. Sungai semuanya dilebarkan, teknisnya mau pakai normalisasi, pakai naturalisasi silahkan, tapi dilebarkan. Dalam penyusuran Kali Ciliwung, nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km, yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang. 23 Desember kita rapat koordinasi, dinas terkait kita panggil, ternyata kenyataannya mereka itu belum siap. Jadi yang dia antisipasi, yang dia persiapkan itu adalah pasca banjir. Jadi kalau berbicara bagaimana dengan penanggulangan banjir, tidak ada yang berani saya jawab kalau seluruh kepala dinas. Ini memang kalau saya melihatnya bahwa keinginan untuk menyelesaikan kasus banjir ini tidak serius Pak Anies ini. Kalau saya melihatnya kenapa? begitu. Anggarannya katanya defisit, benar karena anggaran? Ya, ini alasan mereka memang anggaran defisit. Ini ketahuan bahwa memang Pemda DKI ketergantungan terhadap pusat sangat tinggi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sepeninggal gak benar, wajah Ibu Kota Jakarta seperti langsung sumringah. Hal ini tak lain karena yang menggantikan posisi gak benar adalah Heru Budi Hartono, pejabat di Balai Kota yang mengawali karirnya dari bawah sekali. Jadi wajar jika dia memang memahami seluk-beluk kota Jakarta, termasuk bagaimana cara merawat serta membenahi. Namun, yang lebih utama lagi, Heru Budi adalah sosok yang mendapat tempat di masa Gubernur Ahok. Pastinya, Heru dianggap sebagai orang yang mampu mengemban tugas dan kepercayaan, hingga diberi jabatan sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Belakangan, Heru ditarik Presiden Jokowi ke istana menjadi salah satu staf yang posisinya sangat begitu urgen dan begitu sangat penting. Dipercaya oleh Ahok dan diandalkan oleh Jokowi, ini menjadi jaminan mutu seorang Heru Budi, yang kemudian diangkat oleh Kemendagri sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta. Dia pun menggantikan Anies Baswedan yang sudah habis masa durasi 5 tahunnya, yaitu per 20 Oktober 2022 yang lalu. Soalnya belum ada pejabat definitif dikarenakan tiadanya pilkada pada tahun 2022 dan 2023 nanti. Pada 2024 akan dilakukan pilkada serempak, yaitu untuk mengisi posisi kepala-kepala daerah. Yang uniknya, berakhirnya masa jabatan gak benar disambut sukacita oleh sebagian besar warga Jakarta, bahkan para pejabat anggota legislatif. Unsur ringan saat jabatan gubernur tersebut berganti sosok Heru Budi Hartono. Heru Budi Hartono pun sangat disambut baik dan penuh ekspektasi oleh banyak orang yang selama 5 tahun terakhir bagaikan mendapat cek kosong. Tak kurang, bahkan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pun terus bersukaria atas pergantian pimpinan di kota metropolitan tersebut. Si rambut putih ini bahkan kerap terlihat tampil bersama-sama dengan pejabat gubernur tersebut. Dalam berbagai kesempatan, sebagai teknokrat ulung Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pastinya ingin memberikan banyak saran serta masukan kepada pejabat gubernur.
Maklum, di masa gak benar, Menteri PUPR seolah tak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan sesuatu untuk kebaikan kota Jakarta yang dicintainya tersebut. Saran dan solusi yang diberikan sebagai sumbangsih untuk Jakarta seperti tidak digubris oleh Anies. Begitu sangat jumawanya Anies kala itu. Dan yang pertama disajikan kepada warga adalah berlanjutnya program normalisasi sungai-sungai yang sedianya sudah rampung apabila Ahok lanjut periode kedua. Namun dia dan pasangannya Jarod Saiful Hidayah kalau oleh permainan politik kotor dalam Pilkada 2017. Alhasil, Jakarta ternyata telah mengambil keputusan yang fatal. Muslim yang wow, ada gubernur Kristen, minoritas dikalahkan oleh umat Islam dengan foto ribuan orang itu kumpul. Terus saya mau bilang ABCD selama 5 tahun, kota Jakarta bagaikan anak yang hilang, ibarat terpisah dari ibu kandungnya, yaitu NKRI, gara-gara politik kotor, ayat dan mayat. Sang anak pun akhirnya diasuh oleh seseorang yang tidak becus dalam merawat serta memperlakukan seorang manusia, dan sang anak pun tidak terurus, kurang gizi, tidak sehat, serta badannya ringkih. Pengasuh yang salah itu lebih suka memberikan duit triliunan rupiah kepada ormas-ormas dan preman-preman politik, menghibahkan banyak sekali APBD DKI untuk kepentingan dan ambisinya nyapres di 2024. Sepeninggal gak benar, wajah ibu kota Jakarta seperti langsung sumringah. Hal ini tak lain karena yang menggantikan posisi gak benar adalah Heru Budi Hartono, pejabat di balai kota yang mengawali karirnya dari bawah sekali. Jadi wajar jika dia memang memahami seluk-beluk kota Jakarta, termasuk bagaimana cara merawat serta membenahi. Namun, yang lebih utama lagi, Heru Budi adalah sosok yang mendapat tempat di masa Gubernur Ahok. Pastinya, Heru dianggap sebagai orang yang mampu mengemban tugas dan kepercayaan, hingga diberi jabatan sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Belakangan, Heru ditarik Presiden Jokowi ke istana menjadi salah satu staf yang posisinya sangat begitu urgen dan begitu sangat penting. Dipercaya oleh Ahok dan diandalkan oleh Jokowi, ini menjadi jaminan mutu seorang Heru Budi, yang kemudian diangkat oleh Kemendagri sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta. Dia pun menggantikan Anies Baswedan yang sudah habis masa durasi 5 tahunnya, yaitu per 20 Oktober 2022 yang lalu. Soalnya belum ada pejabat definitif dikarenakan tiadanya pilkada pada tahun 2022 dan 2023 nanti. Pada 2024 akan dilakukan pilkada serempak, yaitu untuk mengisi posisi kepala-kepala daerah. Yang uniknya, berakhirnya masa jabatan gak benar disambut sukacita oleh sebagian besar warga Jakarta, bahkan para pejabat anggota legislatif. Unsur ringan saat jabatan gubernur tersebut berganti sosok Heru Budi Hartono. Heru Budi Hartono pun sangat disambut baik dan penuh ekspektasi oleh banyak orang yang selama 5 tahun terakhir bagaikan mendapat cek kosong. Tak kurang, bahkan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pun terus bersukaria atas pergantian pimpinan di kota metropolitan tersebut. Si rambut putih ini bahkan kerap terlihat tampil bersama-sama dengan pejabat gubernur tersebut. Indonesia